Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Dayang Putri Hardianti, dengan 2 rekan saya, yaitu Dian Eka Ratnasari dan Wanda Anggraini. Kali ini, kami akan membahas deret harmonik. Nah, kami ambil salah satu contoh deret harmonik, yaitu sigma dari n sama dengan 1 menuju tak hingga n plus 1 per n pangkat 3. Nah, deret ini termasuk deret harmonik karena deret ini merupakan penjumlahan dari dua deret harmonik ya, yang dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu 1 per n pangkat 2 ditambah 1 per n pangkat 3. Jadi, karena penjumlahan dari deret ini, maka deret dari sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga n plus 1 per n pangkat 3 ini juga termasuk deret harmonik. Selanjutnya, kami jabarkan deret dari sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga n plus 1 per n pangkat 3 ini seperti ini, maka diperoleh penjabarannya yaitu 2 plus 3 per 8 plus 4 per 27 plus 5 per 64 plus dan seterusnya. Selanjutnya, kita ubah deret tersebut menjadi sebuah fungsi, yaitu x menjadi x plus 1 per x pangkat 3. Nah, ini contoh grafik dari fungsi fx. Kami gunakan Desmos, jadi hasilnya seperti gambar ini. Selanjutnya, kita mencari domain dari fx, yaitu diperoleh x-nya sama dengan 0. Karena domain ini akan terdefinisi jika x-nya tidak sama dengan 0, maka domain dari fungsi fx adalah x sedemikian sehingga x elemen dari bilangan real, di mana x itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari fx itu akan menunjukkan bahwa fx itu kontinu dengan 3 tahap. Yang pertama itu akan ditunjukkan fa-nya ada. Yang kedua, kita akan menunjukkan kalau limit dari fx-nya itu ada. Dan yang ketiga, akan menunjukkan limit dari fx itu sama dengan fa. Nah, karena 3 tahap itu sudah terpenuhi, maka fungsi fx tersebut kontinu. Selanjutnya, kita akan mencari titik kritis dari fungsi fx. Fungsi fx-nya itu kan diketahui dari soal adalah x tambah 1 per x pangkat 3. Nah, untuk mencari turunan pertamanya, kita misalkan terlebih dahulu u-nya itu sama dengan x tambah 1. Seperti ini. X tambah 1-nya itu didapat dari pembilang. Maka, u aksennya itu sama dengan 1, yaitu turunan terhadap x. Selanjutnya, kita misalkan juga v-nya itu sama dengan x pangkat 3. Ini diperoleh dari penyebut, maka didapat juga v aksennya itu sama dengan 3x pangkat 2. Itu turunan terhadap x dari x pangkat 3. Selanjutnya, untuk mencari turunan pertama dari fx itu digunakan rumus u aksen v dikurang uv aksen per v kuadrat. Kita substitusikan u aksen, u dan v aksen yang sudah kita peroleh tadi, maka diperolehlah f aksennya itu sama dengan min 2x dikurang 3 per x pangkat 4. Nah, titik kritis itu adalah turunan pertama sama dengan 0, maka f aksen x-nya itu harus sama dengan 0. Kita kan sudah peroleh f aksen x-nya itu sama dengan minus 2x dikurang 3 per x pangkat 4 sama dengan angka 0, maka x pangkat 4 ini dikali 0 hasilnya jadi 0, diperoleh minus 2x dikurang 3 sama dengan 0. Ini kita operasikan seperti biasa, maka diperoleh x-nya itu sama dengan 3 per 2. Selanjutnya, kita akan mencari titik maksimum atau minimum. Kita substitusikan x yang sudah kita peroleh tadi, yaitu minus 3 per 2, ke dalam fx atau ke dalam soal. Maka, diperoleh f minus 3 per 2-nya itu sama dengan 4 per 27 seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan titik min 3 per 2, 4 per 27. Titik ini, min 3 per 2, 4 per 27, belum ketahui merupakan titik apa. Maka untuk menentukan apakah titik tersebut adalah titik maksimum atau minimum atau titik ekstrim, kita akan mencari turunan kedua dari fungsi fx-nya. Caranya sama seperti tadi, misal mencari turunan pertamanya, kita misalkan terlebih dahulu u-nya itu sama dengan minus 2x dikurang 3. Ini diperoleh dari pembilang turunan pertama fx-nya. Maka u aksennya itu sama dengan minus 2. Selanjutnya kita misalkan juga v-nya itu sama dengan x pangkat 4. Ini dari penyebut
turunan pertama dari fx-nya, maka v aksennya itu sama dengan 4x pangkat 3. Nah, dengan rumus yang sama, yaitu u aksen v dikurang uv aksen per v kuadrat, kita peroleh juga turunan kedua dari fx atau f double aksen x itu sama dengan 6x ditambah 12 per x pangkat 5. Nah, x yang sudah kita peroleh tadi, yaitu x sama dengan minus 3 per 2, itu kita substitusikan kembali ke dalam turunan kedua dari fungsi fx, yaitu f double aksen minus 3 per 2. Kita perolehlah min 3 per 2 per 81. Sebelumnya perlu diingat, saat f double aksen x atau turunan kedua dari sebuah fungsi fx itu kurang dari 0, maka titik tersebut maksimum. Namun, saat turunan keduanya itu bernilai positif atau lebih dari 0, maka titik tersebut minimum. Ini kan kita peroleh minus 3 per 2 per 81, maka itu adalah nilai negatif kurang dari 0, maka titiknya maksimum. Jadi, minus 3 per 2, titik minus 3 per 2,4 per 27 ini merupakan titik maksimum dari fx. Nah, selanjutnya kita bisa menggambarkan grafik dari fungsi fx dan turunan pertama fungsi fx tersebut dalam Desmos. Ini untuk grafik fungsi fx-nya itu berwarna merah dan grafik turunan pertama dari fungsi fx-nya itu berwarna biru. Dapat kita lihat bahwa grafik dari fungsi fx-nya ini keduanya sama-sama bergerak semakin jauh semakin mendekati 0. Dan grafik dari fungsi turunan pertama dari fungsi fx-nya ini sama-sama berada dalam koordinat negatif atau tidak mencapai koordinat positif, maka fungsi tersebut fungsi monoton turun. Saya Diana Karatnasari akan menjelaskan tentang konvergenan dari barisannya. Nah, jadi dari deret n plus 1 per n pangkat 3 itu dapat dibuat menjadi sebuah barisan. Nah, jadi barisannya ini akan dijadi keterbatasannya, kemonotonannya, dan kekonvergenannya. Untuk mencari keterbatasan dari n plus 1 per n pangkat 3 itu, dicari dulu limitnya. Limitnya itu dengan menjadikan sebuah barisan itu menjadi sebuah fungsi. Jadi limit dari x plus 1 per x pangkat 3 dari x menuju ke hingga itu sama dengan 0. Jadi limitnya itu tunggal. Diperoleh dari barisan itu limitnya tunggal sehingga barisan tersebut terbatas. Kemudian untuk mencari kemonotonannya harus dicari terlebih dahulu infimum dan supremumnya. Dari infimumnya ini diperoleh dengan mencari limit x plus 1 per x pangkat 3 dari x menuju hingga itu sama dengan 0. Jadi infimumnya adalah 0. Kemudian untuk supremumnya itu dengan mencari limit dari x menuju 0 dari x plus 1 per x pangkat 3 itu tak hingga. Jadi supremumnya adalah tak hingga. Jadi diperoleh di sini limit dari x plus 1 per x pangkat 3 dari x menuju tak hingga itu sama dengan infimumnya. Infimum dari barisan yaitu 0. Jadi barisannya ini adalah barisan yang monoton turun. Nah, jadi karena barisannya itu terbatas dan barisannya juga monoton, maka barisan dari x plus 1 per x pangkat 3 atau n plus 1 per n pangkat 3 itu merupakan barisan yang konvergen. Nah, kemudian deret ini kita uji dulu kekonvergenannya. Jadi pengujiannya ini dapat menggunakan berbagai macam uji, dapat menggunakan uji banding atau menggunakan uji integral atau yang lain. Namun untuk menggunakan uji rasio ini tidak bisa. Jadi di sini dengan menggunakan uji integral kita definisikan dulu deretnya ini menjadi sebuah fungsi, yaitu sama dengan x plus 1 per x pangkat 3. Nah, jadi kita integralkan dari 1 hingga tak hingga dari x plus 1 per x pangkat 3 dx ini dapat disederhanakan jadi seperti ini. Jadi x plus x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3 dx. Nah, integral ini dapat kita ubah menjadi bentuk limit integral. Jadi limit a menuju tak hingga dari integral x dari integral tak hingga 1 menuju tak hingga 1 per x kuadrat tambah 1 per x pangkat 3 dx. Nah, jadi ini berbentuk pecahan. Jadi untuk mengintegralkan sebuah pecahan itu kita bisa menggunakan rumus 1 per xn dx itu sama dengan minus 1 per n min 1 dikali xn min 1. Dengan catatan n itu tidak boleh sama dengan 1 karena kalau n sama dengan 1 ini akan mengakibatkan ketidak terdefinisian. Jadi
dapat kita jalankan rumusnya. Jadi di sini integral dari 1 menuju tak hingga x plus 1 per x pangkat 3 itu sama dengan limit a menuju tak hingga dari 1 menuju a 1 per x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 dx ini menghasilkan ini limit a menuju tak hingga ini min 1 per 2 dikurang 1 ini kita substitusikannya menggunakan rumusnya dikali x kuadrat min 1 dikurang 1 per 3 dikurang 1 x pangkat 3 min 1 dengan memasukkan batasannya ini a dan 1 sehingga kita peroleh integralnya itu sama dengan limit a menuju tak hingga dari min 1 per x dikurang 1 per 2 x kuadrat ini batasannya masih kemudian jadi diperoleh limit a menuju tak hingga ini 1 per min 1 per a dikurang 1 per 2 a kuadrat dikurang min 1 per 1 dikurang 1 per 2 1 pangkat 2 ini disubstitusikan nilai a dan satunya sehingga diperoleh limit dari min 1 per a dikurang 1 per 2a kuadrat tambah 3 per 2 dari a menuju tak hingga ini adalah kita bisa menggunakan sifat dari penjumlahan limit itu seperti ini ya. Jadi limit min 1 per a dikurang 1 per 2a kuadrat dari a menuju tak hingga ini ditambah dengan limit 3 per 2 dari a menuju tak hingga. Jadi jika kita melimitkan hasil ini, jadi dari jika a ini menuju tak hingga, jika a ini menuju tak hingga, maka di sini akan menghasilkan 0. Dan jika di sini a juga menuju tak hingga, maka juga akan menghasilkan 0. Dan limit dari 3 per 2 itu kan tidak karena tidak memuat nilai a di sini, jadi langsung aja jadi 3 per 2. Jadi sehingga diperoleh integral dari fungsi fx itu sama dengan 3 per 2. Jadi karena di sini diperoleh integral dari fx-nya ini bernilai, yaitu 3 per 2, tidak bernilai tak hingga atau tidak bernilai, maka deret tersebut ini adalah konvergen. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.